mengambil pertanyaan dari tadi Mbak Rizka ya, dari MNC Portal begitu. Apa saja yang mungkin perlu dimitigasi oleh Polri agar capaian survei terkini ini bisa minimal, bisa terus bertahan, terus mungkin ada perbaikan apa saja yang kira-kira atau sektor mana saja yang perlu perbaikan dari kacamata Mbak Pungki sebagai Kompolnas. Oke Mbak Pungki. Ya, terima kasih Mbak Fani, terima kasih Mas Burhan, bapak-bapak narasumber yang lain dan kawan-kawan sekalian. Pertama saya apresiasi nih Mas Burhan ya, indikator luar biasa. Artinya secara spesifik terus-menerus berupaya dan berpartisipasi untuk membantu, memotret, menyorot dari suara-suara masyarakat kemudian menyampaikan kepada publik. Jadi apa yang disurvei ini juga membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami gitu ya. Ternyata saya nggak menyangka ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan dan kalau saya melihat terkait dengan keamanan misalnya ini sangat baik karena 63,4% ini mengapresiasi situasi keamanan di mana Polri ini oleh negara ditunjuk sebagai aparat negara yang bertanggung jawab di bidang keamanan. Jadi ini nilainya untuk Polri gitu ya. Nah, kemudian juga saya melihat sebaran populasi, gender, usia, terus kemudian agama, suku, segala macam terwakili, kondisi politik, ekonomi terwakili semuanya. Jadi ini cukup komprehensif. Kemudian saya senang dengan hasilnya tadi keamanan bagus, kemudian Gakum juga baik, kemudian pemberantasan korupsi juga cukup baik gitu ya. Dan kepercayaan masyarakat kepada Polri ini meningkat menjadi 76,8%. Kami sangat senang. Kami melihat ini karena Pak Kapolri ya kalem tapi tegas ini Pak Listio Sigit Prabowo. Dan juga kalau kita bandingkan tadi Mas Burhan juga mengatakan ketika survei Agustus 2022 pasca kasus FS ini kondisi 54%, terus kemudian segera naik. Jadi tadi kalau kita melihat ketegasan Pak Kapolri untuk melakukan bersih-bersih di tubuh Polri dan kemudian juga kalau saya melihat ini sebetulnya rasa malu berjamaah ya terkait dengan kasus Verdi Sambo, kasus Teddy Minahasa karena sesungguhnya banyak anggota Polri yang baik gitu ya. Dari 470.000 orang anggota Polri semuanya terdampak dengan kasus Verdi Sambo ini sehingga yang lain-lain juga merasa bahwa kami sudah bekerja dengan cukup bagus, tetapi ketika ada kasus Sambo terus kemudian jadi jadi meaningless gitu ya apa yang sudah mereka lakukan sehingga ibarat panas setahun dihapus hujan sehari model-model seperti itu atau karena nilas titik rusak susu sebelanga seperti itu. Nah untungnya dengan semangat dari Pak Kapolri dan juga semangat dari seluruh anggota Polri untuk kemudian pengen bersama-sama meningkatkan citra positif Polri ini kemudian memunculkan rasa kepercayaan masyarakat. Dan kemudian juga kami berterima kasih karena masyarakat ini sangat-sangat berpartisipasi, sangat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap Polri, termasuk apa yang dilakukan masyarakat melalui pengaduan-pengaduan kepada pengawas internal Polri maupun pengawas eksternal Polri, sekaligus juga apa yang mereka sampaikan melalui media maupun media sosial ini sangat membantu kami. Nah, kami melihat juga kalau sebelumnya tadi Mas Burhan menyinggung sebelum 2022 polisi tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi karena kita melihat keberhasilan dalam pemberantasan COVID itu peran polisi luar biasa harus kami akui dan kemudian jatuh hanya karena kasus Verdi Sambo. Sekarang ini sudah insya Allah back to normal seperti itu dan kami mendorong agar profesionalitas Polri itu semakin ditingkatkan.
karena kami melihat sesungguhnya masyarakat ini harapannya kepada Polri sangat tinggi ya, karena Polri memang institusi di mana aparatnya ini yang bersentuhan ibaratnya 24 jam dengan masyarakat. Nah, kemudian juga yang dibutuhkan adalah aparat Polri yang memang benar-benar melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum untuk mewujudkan atau memelihara Kamtibmas. Nah, oleh karena itu, maka seluruh anggota Polri perlu harus meningkatkan profesionalitas, kemudian sedapat mungkin itu lebih mengedepankan tindakan-tindakan preventif preemptif ketimbang tindakan-tindakan penegakan hukum. Karena dengan penegakan hukum maka akan memunculkan wajah polisi yang represif. Nah, sementara kalau lebih banyak preventif preemptif, maka yang terlihat adalah polisi yang sifatnya humanis seperti itu. Nah, ini juga perlu menjadi apa namanya ya, perlu mengubah mindset tidak hanya masyarakat tetapi juga polisi sendiri, karena polisi kebanyakan anggota Polri itu kebanyakan mereka menilai atau menganggap diri mereka sebagai penegak hukum. Jadi kebanyakan misalnya lulus Akpol itu masuk di reskrim ataupun di lalu lintas gitu ya, ketimbang misalnya di Binmas. Sementara yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini adalah polisi-polisi yang ada di Binmas, kemudian ada di Sabara. Karena di Sabara itu bisa berpatroli. Kalau polisi patroli rutin, maka kawasan sekitar atau lingkungan sekitar itu akan aman, tentram gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu harus pelan-pelan diubah supaya kemudian jangan hanya penegakan hukum yang dianggap mencitrakan itu sebagai polisi. Nah, kemudian di sisi lain kalau kita melihat sebetulnya karena penegakan hukum tadi itu sudah terlanjur menjadi istilahnya ya, jadi satu nilai lebih ya bahwa polisi penegak hukum, maka ketika masyarakat kemudian mengadukan permasalahan-permasalahan dan ternyata saking banyaknya kasus sehingga kadang-kadang overburden ya, kadang-kadang juga dananya nggak ada, sehingga kemudian ada muncul, mohon maaf, terkadang ada katakan misalnya ada pungutan-pungutan dan sebagainya untuk kemudian ini digunakan membiayai perkara. Nah, hal-hal tersebut menjadi catatan tersendiri dalam artian ini kan berarti ada tindak pidana gitu ya di situ ya. Nah, tetapi ya di sisi lain kan nggak mungkin polisi nolak perkara. Nah, oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk menghindari jangan sampai terlalu banyak perkara atau kasus yang masuk adalah dengan mengupayakan adanya restoratif justice. Nah, tetapi terkadang restoratif justice ini juga menjadi menjadi lahan bahwa restoratif justice ini kemudian digunakan untuk ya udah perkara diselesaikan aja, damai aja, selesai gitu. Nah, sementara ada hal-hal yang terkadang nggak bisa didamaikan gitu loh. Katakan misalnya kasus-kasus terkait dengan perkosaan seperti itu kan nggak mesti harus dilakukan penegakan hukum. Nah, terkadang karena ada restoratif justice kemudian ingin didamaikan, ya sudah didamaikan. Yang ingin sebetulnya pelakunya bukan korbannya. Nah, terkadang ini yang malah kemudian memancing kemarahan masyarakat. Nah, kalau kita melihat sekarang ini ke depannya polisi mesti harus bisa membuktikan bahwa polisi nantinya netral, karena ini jelang tahun-tahun politik ya, polisi harus netral, kemudian menjaga Harkamtibmas dengan sebaik-baiknya, dan kemudian tingkatkan profesionalitas, jaga jangan sampai melukai hati rakyat. Misalnya ya, secara individual misalnya gaya hidupnya jangan mewah-mewah gitu ya, terus kemudian jangan model-model selingkuh, terus kemudian sampai viral model-model seperti itu.
terus kemudian menjadi backing kriminal, terus kemudian minta duit setoran dan sebagainya. Karena ini akan diawasi oleh masyarakat. Kemarin ketika Hari Bayangkara, Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada Polri untuk hati-hati gitu ya. Jadi awal beliau menyampaikan, beliau sudah mengatakan hati-hati karena polisi ini dengan mudah bisa diawasi oleh masyarakat gitu. Jadi ini yang menjadi taruhan. Jadi jangan sampai misalnya tren kepercayaan publik kepada polisi kemudian menurun gitu. Jadi ini mesti harus hati-hati. Nah, kita juga berharap kami dari Kompolnas agar polisi tetap setia taat kepada reformasi kultural Polri, Mas. Karena apa yang tadi dicatat oleh indikator, katakan misalnya yang diharapkan masyarakat untuk segera diubah atau diberantas adalah pungli gitu ya. Jadi jangan sampai ada pungli gitu. Terus kemudian kinerja atau pelayanan mesti harus lebih ditingkatkan. Ini kan profesionalitas dari Polri. Nah, jadi ini yang perlu diubah. Nah, kemudian saya juga melihat di sini Mas Burhan, tadi selain dalam survei ini kurang elaborasi terkait dengan peradilan, saya juga melihat terkait dengan kaitannya dengan TNI. Mohon maaf, meskipun saya di Kompolnas lebih fokus ke pengawasan Polri, tetapi kaitannya dengan TNI ini dalam sistem reformasi sektor keamanan ya Mas ya. Ini saya masih mencatat atau melihat di level bawah ini terkadang masih ada gesekan-gesekan antara TNI dan Polri. Nah, misalnya kalau tahun 2023 ini kita mencatat di NTT Kupang itu ada gesekan sampai rumah dinas Kapolda dibakar ya. Kemudian di Sulsel itu di Makassar dan Jeneponto ada kasus gesekan itu. Dan kemudian juga hukumannya seperti apa? Ini kan kita juga kurang mengetahui hal ini. Dan juga saya rasa karena masyarakat juga kurang tahu, sehingga saya kira ini yang kemudian jadi salah satu faktor, karena dianggap tentara sudah setia melaksanakan reformasi sehingga kemudian anggapannya bisa ranking 1, tetapi masih ada kasus-kasus terkait dengan misalnya keterlibatan TNI dalam narkoba misalnya oknum TNI dalam narkoba, itu kita melihat di Sumut, di Kalimantan Barat, terus kemudian oknum TNI melakukan pembunuhan dengan memutilasi korban di Papua, itu juga sebetulnya menjadi catatan, dan ini mesti harus jadi alert juga apakah reformasi sektor keamanan sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, dengan demikian maka kita melihat bahwa masih ada mafia peradilan, itu yang perlu juga harus kita catat. Tidak hanya misalnya orang-orang yang menjadi oknum-oknum di polisi itu ikut serta terlibat di situ, tetapi juga ada orang-orang di institusi-institusi penegak hukum yang lain. Nah, kemudian juga impunitas ya, ini juga bagi kami penting, termasuk juga tadi ya, kalau ada kasus-kasus bentrokan gitu ya. Nah, terus hukumannya apa? Kita nggak tahu nih. Misalnya gebukin anggota Polri gitu ya, oknum tentara ngebukin oknum anggota Polri. Terus kemudian proses hukumannya seperti apa, kita juga masih belum tahu seperti itu. Jadi ini perlu juga disorot, karena kalau nggak demikian masyarakat juga melihat bahwa ini bagian dari impunitas. Nah, juga merupakan bagian dari pelanggaran aparat. Mudah-mudahan dengan adanya catatan-catatan seperti ini ke depannya mungkin lebih, saya rasa mungkin bisa ada waktu luang untuk bisa lebih lengkap lagi surveinya. Nah, kalau dari kami sangat senang dengan hasil survei ini, dan kami optimis
ke depan ini nanti polisi akan semakin bagus gitu ya. Apalagi juga kalau kami di Kompolnas baru-baru ini kami memberikan Kompolnas Award kepada Satker dan Satwil yang terbaik di kepolisian. Jadi kami sendiri juga kaget ya, ternyata ada Satker dan Satwil yang melakukan tindakan-tindakan yang sangat bagus yang itu nggak kami dapat dari media gitu ya. Katakan misalnya saya beri contoh, ketika kami memberikan Kompolnas Award kepada Polres terbaik tipe B, di sini jatuh ke Polres Barito Timur. Nah, ternyata menurut kami Polres Barito Timur itu memberikan perhatian yang luar biasa kepada masyarakat melalui Babin Kamtibmas, dan Babin Kamtibmasnya Polwan, gitu ya. Dengan adanya polwan-polwan ini kemudian membantu masyarakat dalam menanggulangi karhutla. Jadi Babin Kamtibmas, Polwan, kemudian dengan inovasinya membantu masyarakat mengatasi karhutla. Terus kemudian dari sini kami melihat bahwa ada prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Polres, oleh kepolisian, tetapi ini belum banyak diliput di media nasional. Kalau di media-media lokal mungkin sudah ada, tetapi gaungnya di level nasional masih belum signifikan. Nah, kami juga bersama-sama membantu untuk persiapan nanti tahun Juli 14 Juli untuk Hugeng Awards. Jadi di situ ada polisi-polisi baik yang nantinya akan menerima awards. Sehingga dengan demikian maka akan ada banyak lagi polisi-polisi yang dikenal oleh masyarakat yang sudah berbuat baik, dan berharap mudah-mudahan ini bisa membantu untuk menaikkan citra polisi dan kemudian menjadi semangat bagi anggota kepolisian yang lain bahwa mereka sendiri juga dihargai kinerjanya dan kemudian tugas-tugasnya seperti itu. Mbak Pungki, terima kasih banyak. Ya. Oh, baru aja mau saya udah selesai. Ya. Baik. Senada berarti. Terima kasih banyak Mbak Pungki atas tadi pemaparannya, dan mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka Rizkiana ya dari MNC Portal terkait dengan ya tentu saja citra polisi atau apa saja mungkin yang bisa dilakukan begitu untuk mitigasi supaya citra yang terbangun, yang terlihat dari hasil survei ini bisa dipertahankan ke depannya. Langsung saja kalau begitu, karena waktu sudah semakin sempit, kita punya waktu sampai jam